Pernah nggak sih kalian lihat orang lakuin sesuatu terus mikir, ih kok dia gitu ya? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu metode keren yang bisa jawab pertanyaan itu. Etnografi. Kita bakal lihat gimana caranya observasi yang kelihatannya sepele bisa jadi wawasan yang wow, dalam banget. Yuk kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Kenapa sih orang-orang itu benar-benar lakuin hal yang mereka lakukan? Bukan cuma jawaban yang kelihatan dari luar, tapi apa sih yang sebenarnya terjadi motor penggerak kebiasaan kita, ritual kita, sampai keputusan-keputusan kecil sehari-hari. Nah, ini dia di misteri yang mau kita coba pesain bareng-bareng. Jawabannya ada di satu metode yang namanya etnografi. Apa itu etnografi? Yuk bedah bareng-bareng apa sih yang bikin metode ini beda banget dan jauh lebih dalam dibanding riset-riset biasanya. Ada kutipan keren dari sosiolog Michael Burawe yang pas banget. Kuncinya itu ada di frasa di ruang dan waktu mereka sendiri. Jadi lupain deh laboratorium yang steril dan terkontrol. Etnografi itu mengajak peneliti buat terjun langsung ke dunia partisipannya, buat melihat kehidupan yang apa adanya, tanpa rekayasa, tanpa filter sama sekali. Nah, ini dia jantungnya etnografi. Tujuannya itu bukan melihat dunia dari kacamata mereka, bukan kacamata kita sebagai peneliti. Jadi ini bukan soal kita datang terus bilang, oh menurut kita artinya ini. Bukan, sama sekali bukan. Ini soal gimana cara kita benar-benar paham makna di balik tiap kebiasaan dari sudut pandang orang yang ngejalaninnya tiap hari. Jadi, gimana caranya seorang peneliti bisa melebur kayak gitu? Senjata apa saja sih yang mereka bawa ke lapangan? Yuk kita intip toolkit atau perangkat kerjanya seorang etnografer. Ini dia nih amunisi utama mereka. Jadi mereka itu nggak cuma nonton dari jauh, tapi benar ikut serta. Istilahnya observasi partisipat. Contohnya ya ikut masak barang keluarga yang diteliti. Wawancara juga bukan kayak diinterogasi, tapi lebih kayak ngobrol santai di warung kopi. Dan semua temuan sekecil apapun dicatat super detail di catatan lapangan. Nah, semua metode itu tujuannya cuma satu, mencapai yang namanya deskripsi tebal. Coba bayangin deh, kayak kita lagi ngupas bawang, lapisan paling luar mungkin cuma tindakan yang kelihatan mata. Tapi pas kita kupas lagi, ada lapisan konteks. Kupas lagi ada lapisan sejarah, emosi, hubungan sosial. Etnografi itu kerjanya ngupasin semua lapisan itu sampai ketemu intinya. Tapi tentu saja masuk di kehidupan online itu bawa tanggung jawab yang gede banget. Makanya sekarang kita bahas di sesuatu yang sangat super penting. Kompas kompas etis apa yang wajib dipegang erat sama setiap etnografer ini? Pertanyaan yang krusial banget kan? Gimana caranya kita mempelajari sebuah komunitas tanpa malah mengeksploitasi mereka? Jawabannya ya ada di prinsip etika yang kuat. Setidaknya ada 3 pilar utama. 1. Hormati lingkungan. Maksudnya ya beradaptasi sama norma sosial dan budaya setempat. Jangan datang kayak orang asing dan sok tahu. 2. Bangun kepercayaan dulu. Ini penting banget sebelum kita nanya hal yang sensitif. Kalau udah percaya, jawabannya pasti lebih jujur. Dan yang ketiga, yang paling penting, hormati pilihan respon. Mereka harus tahu penelitian tentang apa dan punya hak penuh buat bilang enggak kapan saja. Partisipasi mereka itu bukan kewajiban, tapi hadiah. Secara umum, tawar-menawar di pasar tradisional itu terlihat seperti transaksi ekonomi biasa, tapi coba kita bedah melalui situasi dasarnya di pasar tradisional, yaitu pertama, pembeli bakal menawar harga kepada penjual, dan penjual akan memberikan harga awal yang lebih tinggi. Nah, terjadi interaksi seperti bercanda, senyum, bahkan panggilan akrab antara penjual dan pembeli. Kita lihat dari perspektif interpretif, lebih dari sekadar jual beli. Pendekatan interpretif tidak berhenti di jual beli, tapi melihat makna sosial di balik semua itu. Nah, yang pertama, tawar-menawar sebagai interaksi sosial. Contohnya, tawar-menawar adalah bentuk komunikasi interpersonal dan ada negosiasi, ekspresi wajah, dan intonasi suara. Makna yang bisa kita ambil dari contoh di atas yaitu proses ini membangun hubungan antar individu dan bukan sekedar siapa untung dan siapa yang rugi. Contoh kedua, harga sebagai simbol, bukan angka tetap. Harga awal sering dibuka tinggi oleh penjual dan
harga akhir itu tergantung interaksi antara pembeli dan penjual. Makna yang bisa kita ambil dari contoh di atas tadi yaitu harga sama dengan fleksibel dan kontekstual. Jadi harga itu dipengaruhi oleh kedekatan antara penjual dan pembeli, cara berbicara antara pembeli dan penjual, dan frekuensi yang datang. Contohnya, pembeli langganan bisa dapat harga lebih murah. Itu adalah tanda simbol kepercayaan. Contoh yang ketiga, bahasa dan candaan sebagai alat sosial. Jadi, sudah biasa di pasar tradisional tersebut adanya bahasa dan candaan untuk berkomunikasi antara penjual dan pembeli. Contohnya, penjual mengatakan, aduh bu, ini sudah harga teman bu, nggak bisa kurang lagi. Namun pembeli ini tetap kepengen kurangin lagi dong, kan kita langganan, udah lama juga berbelanja di sini. Makna yang dapat kita ambil dari contoh di atas yaitu, candaan itu sama dengan strategi untuk mencairkan suasana di pasar tersebut dan selalu menggunakan bahasa santai antara penjual dan pembeli untuk membangun keakraban di antara kedua itu. Nah, contoh yang keempat yaitu relasi sosial lebih penting dari transaksi. Contohnya, pembeli bisa kembali ke penjual yang sama dan ada hubungan jangka panjang antara pembeli dan penjual. Makna yang bisa kita ambil dari contoh di atas yaitu pasar tradisional itu ruang sosial, bukan hanya ekonomi. Dan pasar tradisional itu menciptakan beberapa unsur, yaitu yang pertama ada kepercayaan, loyalitas, dan kedekatan emosional. Di dalam etnografi interpretif, kita ambil dari contoh di atas yaitu aktivitas ekonomi, yaitu aktivitas budaya juga. Yang kedua, tawar-menawar, itu sama dengan simbol atau hubungan sosial. Yang ketiga, harga. Harga itu sama dengan hasil interaksi. Harga itu bukan angka pasti, tapi harga itu hanya dalam etnografi interpretif ada namanya aktivitas ekonomi. Baik dari penjelasan di atas yaitu di dalam etnografi interpretif, aktivitas ekonomi itu sama dengan aktivitas budaya. Itu termasuk juga aktivitas budaya, aktivitas ekonomi tersebut. Yang kedua ada tawar-menawar. Tawar-menawar ini simbol dari hubungan sosial. Dan yang ketiga ada harga. Harga ini hasil interaksi bukan angka pasti karena harga ini hanya bersifat fleksibel, bukan angka pasti. Dari penjelasan di atas dalam etnografi interpretif, aktivitas ekonomi itu termasuk aktivitas budaya juga. Dan tawar-menawar itu simbol hubungan sosial. Dan yang terakhir ada harga. Harga itu hasil interaksi, bukan angka pasti. Dan harga itu hanya bersifat fleksibel. Jadi tawar-menawar di pasar tradisional bukan sekedar proses ekonomi, tapi proses komunikasi, pembentukan hubungan sosial, dan representasi. Tawar-menawar di pasar tradisional bukan sekedar proses ekonomi, tapi proses komunikasi, pembentukan hubungan sosial, dan representasi budaya lokal.